Halo semuanya, selamat datang di channel For Crime Story. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerita tentang pencurian atau perampokan jenius yang dilakukan di Nippon Trust Bank yang dilakukan oleh orang yang mengaku polisi. Dan mari kita mulai kisahnya. Perampokan Nippon Trust Bank merupakan salah satu kasus perampokan terbesar di Tokyo yang terjadi pada 10 Desember 1968. Kejadian ini berawal ketika manajer dari Nippon Trust Bank dikirimkan surat ancaman dari orang yang tidak dikenal. Surat itu bertuliskan permintaan untuk membawakan uang sebesar 300 juta yen ke tempat dan lokasi yang sudah dituliskan pada surat tersebut. Dan jika menolak permintaan tersebut, tempat tinggal dari manajer tersebut akan diledakkan. Manajer bank tersebut pun melaporkan kejadian ini kepada polisi setempat. Setelah melapor, polisi pun terus mendampingi manajer bank sampai datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Ini bertujuan agar polisi mengetahui identitas pelaku yang melakukan ancaman tersebut. Namun pada saat manajer bank sudah datang ke lokasi yang ditentukan, orang itu tidak pernah muncul di lokasi. Kemudian manajer bank pun kembali ke tempat tinggalnya dan berharap tidak akan ada hal buruk lain yang terjadi. Keesokan harinya, pada saat di kantor, manajer bank tersebut pun memutuskan untuk menceritakan semua yang terjadi kepada pegawai Nippon Trust Bank, berharap agar pegawai lebih berhati-hati pada saat beraktivitas. Di mana di surat yang dikirimkan juga berisi ancaman bahwa si pelaku akan menyakiti pegawai dan juga orang yang bersangkutan dengan manajer bank tersebut. Di mana cerita inilah yang justru melancarkan aksi dari pelaku untuk melakukan aksi-aksinya. 4 hari kemudian, Nippon Trust Bank pun mengirimkan 4 pegawai untuk mengirimkan uang sebesar 300 juta yen atau lebih tepatnya sebesar 294 juta yen menggunakan kendaraan perusahaan. Uang tersebut disimpan pada kotak berangkas yang akan dikirimkan ke pabrik Toshiba di daerah Fuchu. Pada saat di jalan, mereka pun diberhentikan di sebelah penjara Fuchu, Tokyo, oleh seorang berseragam yang memakai motor polisi. Polisi tersebut memberitahukan mereka bahwa rumah manajer cabang mereka sudah meledak dan memberikan peringatan bahwa ada bom yang telah ditanam di mobil pengangkut tersebut. Mendengar kabar dari polisi ini, mereka pun semua percaya, dikarenakan manajer bank sudah menceritakan kisah yang sama dengan apa yang dikatakan dengan polisi tersebut. 4 pegawai itu pun keluar dari kendaraan tersebut, sementara polisi melakukan pemeriksaan di bawah mobil untuk menemukan bom. Tidak lama setelah polisi memeriksa keadaan mobil mereka, para pegawai pun melihat asap dan api di bawah mobil tersebut. Saat polisi tersebut merangkak keluar, polisi itu berteriak bahwa kendaraan tersebut akan segera meledak. Keempat pegawai itu pun bersembunyi di balik tembok penjara. Namun, beberapa saat kemudian mereka mulai sadar bahwa ada yang tidak beres, di mana mereka semua tidak mendengar suara ledakan dari mobil mereka. Dan pada saat mereka keluar dari tembok tersebut, mereka sadar bahwa mobil dan uang mereka sudah dibawa pergi oleh orang yang berpura-pura menjadi polisi tersebut. Kemudian mereka pun melaporkan kejadian ini kepada kepolisian setempat. Polisi pun datang ke lokasi pada pukul 9.50, tepat 20 menit setelah polisi tadi membawa kabur uang curian tersebut. Dan kemudian kepolisian juga menemukan mobil perusahaan yang berlokasi sekitar 1,5 meter dari tempat kejadian, di mana 3 berangkas tersebut sudah kosong. Polisi pun segera mengirim 10.000 anggota untuk mencari pelaku pencurian tersebut dan disebarkan di seluruh Tokyo. Polisi juga menemukan 6 mobil dan juga 2 sepeda motor yang sudah disiapkan oleh pelaku untuk melarikan diri dan membuat bingung polisi untuk memeriksanya.
Siapapun pencurinya, dia sangat pintar dan merencanakan pencurian ini dengan sangat baik, di mana rencana yang dilakukan selalu berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikit pun. Selain membuat bingung polisi dengan mobil yang ditinggalkan pelaku ini juga dengan sengaja meninggalkan lebih dari 120 barang bukti untuk mengacaukan investigasi yang dilakukan polisi untuk menemukan jejak dari pelaku tersebut. Dan lagi-lagi rencana dari si pelaku pun berjalan dengan lancar, di mana banyaknya barang bukti yang ditinggalkan pelaku membuat polisi bingung untuk menemukan jejaknya. Namun dari banyaknya barang bukti yang ditemukan polisi mendapatkan petunjuk dari surat ancaman yang dikirimkan kepada manajer berupa air liur yang terdapat pada perangko yang ditempel pada surat tersebut. Polisi mendapatkan informasi bahwa si pelaku bergolongan darah B. Dari surat yang dikirim juga tidak dapat terdeteksi oleh kepolisian karena surat ancaman yang dikirim kepada manajer tersebut ditulis menggunakan potongan-potongan kertas majalah. Hingga pada akhirnya kepolisian pun memutuskan untuk menyebarkan foto pelaku sesuai dari deskripsi pegawai bank yang membawa mobil pada saat kejadian, di mana polisi berasumsi bahwa dia adalah pria yang berumur kurang lebih 20 tahun dan bekerja atau pernah bekerja pada industri komunikasi, di mana kalimat surat yang dikirim oleh pria tersebut terstruktur dengan baik. Seiring berjalannya waktu, terkumpul sekitar 25.000 bukti yang terkumpul dari seluruh proses investigasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Investigasi ini pun belum membuahkan hasil yang cukup bagus, di mana investigasi yang dilakukan belum dapat menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Selang 2 tahun kemudian, polisi menemukan satu dari sekian banyak barang bukti yang merupakan speaker yang digunakan pelaku untuk memberhentikan pegawai bank pada hari kejadian, di mana ternyata speaker itu dicat dan polisi menemukan lembaran koran yang digunakan untuk mengirim surat ancaman ternyata menempel pada cat speaker tersebut. Polisi berindikasi bahwa pelaku melakukan persiapan ini di rumahnya, di mana polisi menemukan bahwa potongan koran itu berasal dari koran yang dicetak pada tanggal 6 Desember 1968, tepat 4 hari sebelum kejadian. Polisi pun menelusuri kemana koran tersebut disebarkan, dan mendapatkan bahwa koran tersebut disebarkan di bagian barat dari Tokyo, termasuk prefektur Kanagawa dan prefektur Saitama. Setelah mendapatkan informasi ini, polisi pun mendatangi tempat percetakan dari koran tersebut. Sesampainya polisi di tempat percetakan, disayangkan bahwa pihak percetakan sudah tidak bisa mencari jejak pelanggan yang membeli koran pada tanggal tersebut karena sudah terlalu lama. Andai saja polisi lebih cepat, mungkin saja polisi dapat menemukan alamat dari pelaku dan maju satu langkah lebih dekat untuk membuka identitas pelaku. Pada proses investigasi, polisi juga melakukan interogasi kepada banyak orang untuk mendapatkan petunjuk lain. Dari banyaknya orang yang diinterogasi, polisi pun menemukan satu orang yang memiliki cukup banyak kesamaan dari bukti-bukti yang ditemukan, di mana orang ini merupakan anak dari polisi yang berusia 19 tahun. Dia juga memiliki catatan kriminal di mana dia pernah mencuri mobil dan juga barang-barang lainnya. Namun dugaan polisi salah dan tidak membuahkan hasil yang baik, karena anak polisi ini sudah meninggal bunuh diri tepatnya 5 hari setelah kejadian pencurian tersebut. Namun karena berita ini sudah terlanjur tersebar di seluruh Jepang, orang-orang yang mendengar bahwa dia tidak bersalah pun menolak keputusan polisi, di mana kisah dari anak polisi ini pun dijadikan sebagai novel, komik, film, dan juga karya yang lain untuk mengenang kejadian ini. Dan kejadian mengejutkan juga terjadi pada Agustus tahun 2018, di mana salah satu website untuk membaca novel yang ada di Jepang, ada yang menulis cerita dan mengaku bahwa mereka lah pelaku asli dari kejadian perampokan tersebut. Dan mereka juga mengaku sebagai teman baik dari anak polisi tersebut. Dan masih pada tahun yang sama, ada seseorang yang mengaku bahwa dialah orang yang melakukan pencurian tersebut. Orang itu disebut sebagai Shirota. Dan dia mengaku bahwa dialah orang yang kenal dengan anak polisi tersebut. Anak dari polisi tersebut bernama Shogo. Dia mengaku bahwa mereka berdua berencana melakukan aksinya. Namun Shogo sang anak polisi ini memutuskan untuk pergi. Jadi dia memutuskan untuk melakukan aksi pencurian ini seorang diri. Dan dia mengatakan bahwa dia meninggalkan buku catatan di belakang mobil polisi milik ayahnya Shogo. Pernyataan ini langsung dibantah oleh polisi yang menangani kasus ini. Dan kemudian publik pun mulai banyak yang berasumsi kalau kisah ini hanyalah kisah fiksi dan bukanlah kisah nyata.
Namun kepolisian memiliki banyak sekali barang bukti yang menegaskan bahwa ini bukanlah kisah fiksi melainkan kisah nyata. Dan pada akhirnya polisi juga tidak dapat menemukan siapa pelaku sebenarnya dari kasus ini, yang sudah berlalu lebih dari 50 tahun. Dan salah satu tersangka penting sudah mati tepat 5 hari setelah kejadian pencurian, yang masih belum tentu dia merupakan pelaku atau memiliki sangkut paut dengan pelaku. Dan orang yang mengaku sebagai pelaku asli juga belum tentu benar sebagai pelaku atau dia hanya mengaku sebagai pelaku saja. Demikian kasus perampokan 300 yen dari Nippon Trust Bank Tokyo, yang masih menjadi misteri siapa pelakunya sebenarnya sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton, silahkan like dan juga subscribe, dan tinggalkan rekomendasi kasus yang ingin dibahas selanjutnya, dan sampai jumpa.